Nah, soalnya ini saya kumpulkan di dalam database Makealist bank soal di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Kali ini saya akan menjelaskan RPG ulangan ya. Jadi membuat game RPG untuk ulangan semester. Jadi seperti ini kira-kira kalau dimainkan. Ya, nah ini petunjuknya. Nah, lalu kemudian kita klik start, lalu kemudian bisa dimainkan, dan ini memainkannya playernya ini untuk nekan kiri, kanan, atas, bawah. Nah, ini soal-soal ulangannya saya taruh di nomor-nomor ini ya. Nah, ini nomor 1 untuk materi tentang lambang bilangan. Nah, ini ditanya tulis lambang bilangan 16. Jadi nanti siswa anak-anak menulisnya di sini jawabannya ya, 16. Lalu di enter atau kita klik di sini. Wah, saya salah nulisnya ya. Kita ulangi lagi. Atau nggak apa-apa, kita lewat. Lalu pertanyaan kedua, nah untuk melihat nilainya bisa tekan spacebar, maka muncul jadi nilainya 0 ya, tadi masih salah. Kemudian jumlah soalnya yang sudah dijawab yaitu 1 yang sudah dilakukan ya. Nah, ini yang kedua di situ ya. Ini untuk menutup nilai dan jumlah soal kita tekan X ya, tapi nggak jangan ini jawaban ya. Jadi kita masuk ke jawaban dulu. Jadi sini lihat, perhatikan gambar di bawah ini benda yang lebih berat. Di sini ada ember dan ada sapu kecil ya. Jadi jawabannya di sini bisa diisi ember misalnya. Oke. Ya, nilainya masuk 1. Nah, ini kita tutup dengan menekan tombol X, maka nilai dan data ini akan hilang. Nah, akan tersembunyi ya. Lalu kita ke soal yang ketiga di sini. Nah, ini ada pertanyaannya, ada gambarnya dan jawabnya di kolom yang sudah disediakan di sini ya. Enter. Oke, jawabannya benar. Jadi kalau kita lihat lagi space, nilainya 2. Jumlah soalnya 3. Jadi jumlah soal yang sudah dikerjakan 3, nilainya 2. Ya, berarti salah satu. Nah, di sini saya sediakan kotak kuning ini untuk sebenarnya ini untuk perbekalan ya. Jadi ini Makealist. Jadi kita nanti kembangkan soal ulangan ini nanti bisa masukkan pertanyaan ya, atau ada permainannya. Jadi misalnya untuk keluar nanti dari level 1 ini dia harus cari kunci gitu ya. Jadi harus kita cari kunci dulu atau apapun yang dicari, nanti untuk ngeceknya di sini ya. Dia sudah punya apa aja gitu. Nah, lalu pertanyaan keempat seperti ini ya. Bisa jawab aja kalau misalnya jawabannya salah misalnya ya. Saya jawab salah misalnya, apapun lah. Ya, ini salah. Tuh ya, jawabannya salah. Seperti itu. Nilainya kalau kita lihat masih 2, jumlah soalnya sudah 4 ya. Selanjutnya yang ke-5. Oke. Ya, ini dijawab A misalnya. Oke, benar. Ya. Oke, nah di sini di level atau di peta pertama ini ada 5 soal. Jadi saya buat di sini nanti ini garis merah ini. Ini adalah pintu untuk pindah ke halaman berikutnya ya. Jadi ini syaratnya untuk bisa masuk ke halaman berikutnya atau pintu merah ini itu disentuh, tapi dia punya syarat harus sudah mengerjakan soal semua di halaman ini ya. Jadi 5 soal itu sudah dikerjakan. Maka kalau sudah dia akan masuk ya. Nah, seperti itu. Ini masuk ke halaman 2. Ini ada soal lagi ya. Nanti bisa kita bikin menarik. Di sini ada karakter yang kalau kita sentuh dia akan ngomong ya, nilai kamu sudah dapat 3 gitu ya. Jadi ini untuk ngecek nilainya berapa. Oh, 3. Jadi kalau kita cek spacebar, betul ya, nilainya 3, jumlah soalnya 5 gitu ya. Oke, ini bisa kita jawab. Jawabannya apa? Misalnya C. Enter.
Oke, benar nilainya. Maka kalau kita cek, nah sudah nambah ya, nilainya sudah 4. Begitu seterusnya ya. Ini jadi soal-soal di dalam ulangan tengah semester ini bisa kita buat dalam bentuk permainan semacam ini ya. Oke, gitu. Nanti bisa dibuat juga permainannya lebih bertingkat lagi, misalnya punya tingkat kesulitan ya. Jadi misalnya untuk bisa masuk jawab ke ruangan ini dia harus nyari kuncinya dulu misalnya ya, seperti itu. Nah ya, kalau tidak kita jawab atau salah kita terlewatkan ya, dia tetap terhitung ya jadi soalnya. Jadi kalau untuk bisa keluar di sini, nah ini belum bisa ya, karena apa, kita cek kita soalnya baru 9. Nah untuk bisa keluar dari halaman ini harus sudah menjawab 10 soal. Nah ini soal yang terakhir ya, kita jawab. Oke, kita lihat ya jumlah soalnya 10 tuh ya, berarti kita sudah bisa keluar nih, kita lihat ya. Nah tuh ya, nah ini udah halaman ketiga untuk soal berikutnya gitu ya. Nanti ini bisa kita bikin macam-macam. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi ini pertanyaan semua, terus kemudian nanti kalau sudah maka keluar di sini ya, maka akan selesai ya. Nah ini menariknya di sini ya. Nah ini ada pertanyaan berikutnya. Nah gitu ya, ini juga kalau misalnya mau main-main, nah ini bisa lihat ya, karakternya masuk ke laut makin lama makin dalam ya. Nah, nih kan segini sepinggang, lalu sampai tinggal kepalanya aja ya. Nah gitu, jadi bisa kita buat semacam ini. Nah gitu ya, ini kita coba teruskan dulu pertanyaannya sampai selesai. Kita ngecek soal kita berapa. Nah ini ada peringatan ya untuk mengingatkan, misalnya jawab soal dengan teliti ya. Nah gitu ya, jadi kita bisa kasih pesan-pesan ya, dalam permainan ini bisa kita kasih pesan-pesan. Nah ini kalau sudah 15 kita cek ya, sudah 15 maka kita bisa keluar dari halaman ini ya, kita lihat. Nah ini dia nilainya 12 dari jumlah soal 15 ya. Jadi saya bisa menyelesaikan jawaban benar itu 12 dari 15 soal. Oke, selesai. Nah mari kita lihat penjelasan codingnya ya. Nah jadi saya tidak coba bahas detail ya codingnya, nanti di sesi yang lain saya untuk menjelaskan secara singkat aja. Ini adalah detektor ya, detektor untuk apa namanya, untuk pindah halaman ya. Dan ini thumbnailnya saya tutup dulu. Ini nah ya, jadi kalau saya ulangin, nah saya ulangi gini ya, start. Nah ini detektornya yang merah ini ya, jadi untuk pindah ke halaman berikutnya, jadi saya pakai detektor ya, ini yang lebih mudah. Terus kemudian ini adalah petanya gitu ya, ini petanya seperti ini. Jadi kita lihat kostumnya. Nah ini halaman 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Oke, lalu ini kemudian aset isi dari petanya. Nah jadi saya buat terpisah karena prinsipnya seperti labirin, jadi playernya nggak bisa nabrak aset-aset yang ada ya, jadi dia nggak bisa seperti itu. Jadi saya pisah. Lalu kemudian ini playernya di sini, lalu ini kemudian, nah ini barang-barang untuk permainan, tapi ini tidak saya gunakan karena ini untuk ulangan biar nggak terganggu konsentrasinya. Jadi ini nanti kita gunakan kalau untuk pembelajaran ya, jadi bisa kita gunakan ini ntar ya. Ini juga tokoh karakter yang lain sama sebagai aksesoris, apakah nanti dia bikin pertanyaan atau apapun gitu ya. Dan ini soal-soalnya ya, dan ini karakter-karakter yang lain sebagai pendukung gamenya. Dan ini tokoh ini adalah soal ya, tokoh 1, ini kumpulan soal 1. Nah ini
soalnya di dalam sini ya. Nah, yang pertama ini soal matematik ya. Jadi saya bikin seperti ini. Jadi penjumlahan dia secara otomatis penjumlahan membilang. Nah, soalnya ini saya kumpulkan di dalam database make a list bank soal di sini ya. Ini soal. Nah, ini dia. Ya, ini soalnya dan ini jawabannya. Jadi dikumpulkan di sini. Jadi Bapak Ibu guru bisa tambahin soalnya sesuai dengan kebutuhan. Mau dibikin makin banyak makin bagus supaya nanti soalnya nggak bisa terbaca ya sama anak-anak. Jadi juga ulangannya kiri kanan itu bisa berbeda. Tapi yang penting materinya sama. Misalnya tentang penjumlahan. Ya, misalnya kita mau tambah nih, saya mau tambahin ya, ini 11 misalnya. 31 gitu ya. Nah, ini soalnya 31. Nah, kemudian jawabannya di sini nomor 11, nomor 10, 16. Oh, belum ditulis nih. 16. Lalu kemudian nomor 11 jawabannya 31. Gitu ya, ini jawaban dan ini soalnya. Nah, soal bisa ditambah lagi 12, misalnya 42. Nah, maka saya buat jawabannya nomor 12, 42 gitu ya. Jadi ini soal dan ini jawaban. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal sebanyak mungkin ya. Nah, kalau kita mau bikin ulangan nanti di akhir semester itu nggak repot-repot, jadi tinggal mengisi aja di sini. Ini database untuk soalnya, ini database untuk jawabannya, ya semacam itu. Jadi nanti begitu masuk ulangan semester ataupun ulangan akhir semester, tinggal di random aja soalnya mau dari nomor berapa sampai nomor berapa, gitu ya. Ini penambahannya semacam ini. Oke, dan ini selanjutnya toko 2, ini soal 2. Nah, soal 2 ini modelnya pakai penulisan di di kostumnya ya. Nah, ini kan ada gambarnya. Jadi ada gambar, terus kemudian nanti pilih jawabannya yang tepat gitu ya. Maka nanti jawabannya anak-anak harus menulis di kolom jawaban semacam itu ya. Dan ini 3 sampai soal nomor 15 ini tipenya sama. Jadi soalnya ditulis di sini ya. Di dalam customnya ditulis di sini. Ini seperti gambar, nanti kita lihat ya. Soal nomor 13. Nah, semacam ini. Ini kalau mau dikasih gambar ya, segala macam juga bisa, mau dikasih animasi juga boleh ya. Jadi menarik nanti ya. Cuma ini saya buat platform sederhana ya, yang penting ngerti ininya, basicnya ya. Oke, ini soal-soalnya 14, 15. Nah, karena ini soal sampai 15 ya, maka selesai di sini. Nah, ini soalnya sama tipenya, tipe yang ditulis semacam itu ya. Nanti macam-macam tipenya ya, soal nanti bisa bisa dibuat macam-macam lagi ya. Nanti satu saat saya akan bahas bagaimana membuat tipe soal yang macam-macam ya, penulisan, milih, otomatis kayak matematik tadi ya. Dan nanti saya akan bahas secara rinci. Oke, ini penjelasan sprite-nya, dan ini coding-codingnya ada di sini semua ya. Dan ini soalnya dan jawaban saya tutup aja biar bisa dilihat ya, jawaban. Kemudian ini soalnya. Nah, gitu ya. Ini kalau kita lihat, nah semacam itu ya. Nanti kita lihat dari ulang. Saya save dulu. Saya besarkan. Nah, kita lihat ya. Jadi kita coba. Oke, di petunjuknya dibaca. Ini cara memainkannya, tekan tombol panah pada keyboard untuk menggerakkan pemain ya, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Start. Kita tunggu ya, dan ini playernya kita jalankan ya, seperti tadi. Jadi kita jawab, tulis lambang bilangan 10. Nah, ini tadi yang di random ya, pertanyaannya bilangan 10 ya.
Ini yang tadi mengambil dari kumpulan soal ya. Jadi ini tinggal ditulis di sini 10. Nah, ini penulisan sini boleh macam-macam. Kalau di sini misalnya kasih angka 10, di sini tulisannya pakai teks 10, terserah sesuai dengan soalnya aja ya. Seperti itu. Oke, saya jawab. Oke, benar. Nah, ini karakternya langsung loncat ya, supaya apa? Supaya nggak nanti membaca lagi. Nah, lalu ke soal kedua. Nah, seperti ini gambar, lalu dipilih dari jawabannya, dari teks jawabannya ini ada 3, sapu, gayung, ember. Nah, tinggal dipilih saja, lalu oke, benar. Nah, maka nilainya kalau kita lihat tekan spacebar, nilainya 2 dari jumlah soal yang 2 yang sudah dijawab ya, yang sudah dikerjakan. Kita tutup dengan tekan tombol X. Oke. X tutup gitu ya. Oke, jalan lagi. Nah, ini yang kuning yang tadi saya jelaskan ya, jadi bisa mengisi perbekalan ya. Jadi kalau dalam permainan ini nanti dia misalnya nyari koin atau nyari apapun, itu nanti bisa disimpan di sini dan bisa dilihat dia punya bekal apa aja gitu ya. Oke, ini soal berikutnya. Oke, kelima. Nah, kalau saya jawab salah misalnya ya, C akan jawab salah gitu ya. Oke, bisa kita lihat nilainya 4 dari soal 5 ya. Oke, seperti itu. Saya cepatkan aja lagi. Ini halaman keduanya. Ini untuk berkomunikasi ya. Dia akan menyebutkan nilai yang kita peroleh ya, nilainya 4. Jadi kalau kita ngecek ini sesuai itu ya, nilainya 4 dari jumlah soal 5. Oke, kita jawab nomor 6. Nah, lalu kita jawab nomor berikutnya, terserah mau berurut mau enggak, nggak jadi masalah, sesuai dengan mana yang mudah dikerjakan gitu ya. Nah, seperti itu, ke 10 misalnya. Nah, gitu ya. Jadi bebas saja. Jadi siswa bisa memilih soalnya mana yang mau dikerjakan dulu. Gitu ya. Oke, kita bisa ngecek di sini nilainya berapa? Nilainya 9 dari berapa nih? Kita tes 9 dari 10 soal. Ya. Nah, ini udah 10 soal, berarti kita bisa keluar dari halaman kedua ini menuju halaman terakhir. Nah, ini halaman terakhir. Oke, kita jawab lagi yang 11. Oke, di sini ya kita bisa tambah aksesoris gini untuk mengingatkan. Ya, ini soal 15. Oke, ke soal. Nah, ini untuk yang tadi perbekalan. Ini bisa masuk ke laut, tuh ya, dalam. Nah, gitu ya. Nah, ini full. Oke. Oke, udah 15, kita cek. Betul, soalnya sudah terjawab. Sudah dikerjakan 15. Jawaban benernya 14. Gitu ya, dari 15 soal saya bisa menjawab 14. Kita tutup. Nah, ini tinggal ke pintu gerbang ini, maka selesai. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi nilainya 14 dari 15 soal yang ada. Oke, demikian penggunaan aplikasi dalam membuat ulangan tengah semester menjadi lebih fun ya. Jadi tidak menakutkan, tidak serem, tapi dikemas dalam bentuk permainan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.